Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau bagi informasi seputar laptop gaming entry level terbaru dari brand Asus. Tapi yang kita bahas, dia bukan Asus TUF, bukan juga ROG, melainkan ini tipe baru bro, yaitu Asus Gaming V16 V3607VC yang harganya di bawah di angka 12 juta rupiah. Nah, laptop ini dia tetap mengusung dapur pacu ngebut, layarnya itu juga gede, tapi dikemas di bodi yang lebih tipis dan juga bobot yang lebih enteng. Jadinya kalau teman-teman yang memang cari laptop butuh kemampuan ngebut tapi nggak butuh bodi yang gaming, pakai ini cocok bro. Contohnya nih bro ya, kalau kita lihat di brand sebelah punya Lenovo, kan dia sudah ada seri Essential, Lenovo Elite Essential. Nah, cuman bedanya dibandingkan sama seri ini bro, si Essential itu dia menggunakan layar ukuran 15,6 inch. Sementara si Asus Gaming V16 layarnya pakai ukuran 16 in dan juga dia itu layarnya ini pakai resolusi WSGA. Nah, selain WSGA, laptop ini layarnya pakai panel IPS, jenis anti glare dan juga akurasi lumayan untuk kebutuhan kalian buat ngedit video ataupun gambar. Karena pas kita tes bro ya, untuk akurasi layar ini bro, dia sudah di angka 64% sRGB. NTS-nya juga 45% dan juga misal kita pakai untuk kebutuhan produktif, kameranya bening bro, sebab dia pakai resolusi 1080p Full HD dan juga punya privacy shutter yang terletak di bagian atas ini. Lanjut, yang berikutnya yang perlu kita notice adalah seri ini desainnya itu dia simple, mirip banget seperti kayak Asus VivoBook. Nah, jadi kalau kita lihat dia itu nggak ada sesuatu yang istimewa seperti kayak model logo Asus pahatan, dia nggak ada, dia simple aja basic tapi masih kelihatan clean banget. Nah, di bagian luar itu dia covernya ada logo Asus yang terletak di bagian tengah atas dengan total bobot pas kita timbang di angka 1,95 kg. Nah, bobotnya ini ringan nggak sampai 2 kg, ketebalannya di angka 2,2 cm, ditambah casing ini sudah mengantongi standar sertifikasi military grade 810H. Nah, geser lagi bro ya, kita ke pengalaman penggunaan. Enaknya laptop ini dia itu punya ukuran touchpad yang lebar banget. Ini ukurannya nggak normal, 2 kali ukuran touchpad standar, tapi pas dipakai, lah ini nyaman banget bro. Jadi efeknya pas kita pakai, dia itu semakin leluasa kalau kita mau bergerak pakai 1 jari hingga 4 jari, dan kita mau pindah-pindah tab, ini cukup responsif. Selain itu, misal kita pakai lagi buat ngetik, nah dia itu feel ngetiknya empuk, ada backlight warna biru, bisa kita sesuaikan sama kebutuhan. Sama laptop ini bro, pas kita pakai untuk kebutuhan hangout, ya entah kerja ataupun di cafe, lah wifi-nya pakai sama sinyal bro, karena dia sudah dikasih wifi 6E plus Bluetooth 5.4. Nah, misalnya bro ya, kita geser ke bagian dapur pacunya. Laptop ini kalau dilihat dia cukup istimewa, sebab untuk prosesornya dia pakai prosesor Intel terbaru, yaitu Intel Core 5 210H. Ini mana prosesor ini bro, dia punya speed maksimal di angka 4,8 GHz, dan di dalam prosesor ini bro, dia punya 8 core per 12 thread. Kemudian untuk VGA-nya dia pakai RTX 3050, VRAM 6GB, RAM-nya pakai 16 DDR5, dan RAM ini bro uniknya 16 GB 1 keping. Tapi slot memorinya dia ada 2. Jadi kalau kalian upgrade ini enak banget, tinggal tambahin aja 16 GB. Wah, ini udah maksimal bisa menghandle kebutuhan software berat ataupun gaming kalian. Terus kalau untuk penyimpanannya, laptop ini dikasih kapasitas 512 GB, pakai jenis M2 NVMe Gen 4 dengan speed di atas 5000 Mbps. Nah, kalau softwarenya, laptop ini dikasih Windows 11 plus Office Home 2024, serta untuk baterainya, nah dia jump banget bro, dikasih kapasitas 63 Wh yang bisa bertahan di angka 4-5 jam. Nah, baterai ini unik bro, biasanya kalau laptop gaming cuma bisa bertahan di angka 3 jam, lah kalau ini dia bisa lebih awet karena konsumsi prosesor dan juga VGA-nya dia kecil, nggak kayak laptop gaming pada umumnya. Kemudian penyokong dari baterai ini bro, dia juga dikasih adaptor yang colokannya itu dayanya 150 watt, dan colokannya bro, ini dia unik, bukan colokan bulat ataupun Type-C, tapi dia kotak bro, mirip kayak USB-B, cuman ukurannya lebih kecil. Jadi kalau ini chargernya seri baru, saran saya dijaga aja jangan sampai hilang. Kalau hilang, ya ini awalnya pasti agak susah carinya. Lah kemudian kalau kita tolak ukurnya dilihat dari pemakaian dan juga suhunya, laptop ini bro, dia itu suhunya memang sedikit lebih panas menurut saya. Suhunya mencapai di angka 53 derajat Celcius waktu dipakai untuk kebutuhan yang berat, semisal kayak bermain game ataupun render. Nah, panasnya itu terletak di bagian keyboard atas ini. Nah, menurut saya kalau panasnya ini menurut saya wajar aja bro ya, karena laptop ini kan dia pakai dapur pacu yang memang powerful, terus casingnya dibuat lebih tipis dibandingkan seri gaming, jadi otomatis memang suhunya itu lebih tinggi, sama juga kayak Essential. Essential kalau dibandingkan sama ROG biasa, suhunya tetap lebih tinggi dibandingkan seri yang gaming pada umumnya. Overall ada kelebihan, ada kekurangan juga. Tapi yang jelas laptop ini pasti dipakai bro. Nah, prosesor ini dia hemat daya banget, makanya baterainya bisa awet sekali.
Terus misal kita lihat lagi tolak ukurnya laptop ini kalau kita compare sama prosesor gaming yang lain, kan dia itu pakai dapur powernya pakai Intel Core 5 210H. Nah, prosesor ini misal kita compare sama prosesor Intel Core 5 12450H ataupun 12450HX dan juga Ryzen 5 tipe 8645HS. Nah, skornya itu memang dia bukannya yang paling tinggi, tapi setidaknya kalau kita compare seri ini bro masih di atasnya 12450HX dan juga 12450H. Jadi saya bisa bilang ini udah ready sekali untuk menemani kebutuhan teman-teman yang entry level, pengen mentok kanan, ini masih cukup. Untuk kebutuhan render ini juga oke. Terus untuk kebutuhan kalian ngedit video ataupun gambar, nah ini masuk di harga 12 juta rupiah kawan. Nah, jadi kesimpulannya gini bro ya, ini kalau kita lihat target marketnya si para laptop gaming, mungkin dia itu pernah ciptain 14 in tipis powerful dan itu nggak terlalu laku karena harganya tinggi di atas 20 juta rupiah. Nah, ketika dia geser di ukuran 15 in, harganya masih 10-11 juta rupiah. Contohnya di LOG dia laku, nah di Acer ada, di Asus dia juga bikin bro. Nah, dari segmen yang baru ini mungkin si Asus berharap bahwa, oh ini perilaku konsumen udah berubah. Mereka nggak mulu-mulu cari laptop gaming, tapi yang penting kemampuannya itu oke, harganya murah, terus laptop ini opsi upgrade-nya juga masih menawan. Ininya 12 juta, worth it lah untuk bisa menunjang kebutuhan kalian, entah kuliah ataupun bekerja. Ya wis, itu aja bro ya. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.